Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Syariah 4D akan mempresentasikan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ananda Putri Wibowo, NIM 195221144. Saya Devi Arsanti, NIM 195521111. Saya Yesi Rahmawati, NIM 195221141. Saya Satrio Baskoro, NIM 125221149. Berikut penjelasan dari kami, silahkan disimak. Kami akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Di dalam pembahasan ini ada beberapa bagian. Yang pertama mengenai karakteristik, yang kedua mengenai kepemilikan penuh, dan yang ketiga mengenai kepemilikan sebagian. Dengan rincian subbab yang tertulis di slide. Pembahasan yang pertama mengenai karakteristik. Yang pertama, dilihat dari prosedur untuk pembuatan laporan konsolidasiannya itu hampir sama dengan pembuatan laporan keuangan konsolidasian yang akuisisinya sama dengan nilai tercatatnya. Namun ada perbedaan yang membedakan antara keduanya. Yang kedua, karena adanya perbedaan antara nilai akuisisi dengan nilai wajar dikarenakan adanya kelebihan atau kekurangan, maka saat akan mengakuisisi itu akan adanya pengakuan diferensial sehingga kita mengakui selisih tersebut. Dan yang ketiga, karena ada selisih, kita akan mengalokasikan akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Dan yang terakhir, setelah kita melaksanakan proses alokasi, kita akan membuat jurnal eliminasi sebelum kita membuat laporan konsolidasiannya. Dan yang selanjutnya mengenai diferensial. Diferensial di sini itu yang membedakan antara kondisi saat kita mengakuisisi pada saat harga akuisisi sama dengan nilai tercatat dan pada saat harga akuisisinya tidak sama dengan nilai tercatat, maka nanti akan timbul diferensial. Menurut PSAK 22 tahun 2010, diferensial dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill. Makanya, ketika nanti pada saat kita melakukan akuisisi, ada selisih antara nilai akuisisi dengan nilai buku, maka diferensial tersebut akan mengalokasikan ke aset, kewajiban, atau ke goodwill. Diferensial muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku aset bersih pada saat konsolidasi. Ilustrasi diferensial pada saat akuisisi sebuah entitas. Diferensial terdiri dari 3, yaitu yang pertama konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi, yang kedua nilai wajar aset bersih, yang ketiga nilai buku aset bersih. Selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih menghasilkan goodwill. Nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih menghasilkan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Untuk yang pertama, di sini kita akan melihat diferensial tersebut akan dialokasikan ke dalam aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Yang pertama, adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar aset atau liabilitas tersebut, sehingga nanti memunculkan diferensial ini yang harus dialokasikan. Yang kedua, adanya jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas. Karena di sini transaksi diferensial muncul karena terjadi transaksi antara induk dan anak, maka transaksi diferensial tersebut akan dilakukan eliminasi. Sebagai contoh, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sekitar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sekitar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Karena di sini nilai wajarnya lebih tinggi, maka dua akun tersebut mengalami peningkatan nilai dari nilai bukunya, sehingga di jurnal eliminasi persediaan dan tanah saldonya menjadi debit. Tetapi kalau perubahan nilai wajarnya lebih kecil, maka adanya penurunan sehingga pada saat kita melakukan eliminasi atas diferensial tersebut, persediaan dan tanah dikredit jika perbedaan nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan nilai buku. Karena di sini persediaan dan tanah lebih tinggi, maka didebit dan kreditnya diferensial senilai harga tanah dan persediaan tersebut yaitu 300 juta. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengalokasikan diferensial itu adanya goodwill di mana dalam PSAK 22 tahun 2010, goodwill adalah selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas. Goodwill tidak diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Karena jika kita menggunakan nilai buku dan tidak menggunakan nilai wajar, maka goodwill tidak akan muncul. Dan kalau kita mengakuisisi perusahaan yang lain, di mana pada saat kita akuisisi
ada perubahan-perubahan harga, maka goodwill ini tidak akan muncul. Untuk menghitung goodwill, kita harus menjumlahkan antara imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurang jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Lalu dihasilkan goodwill antara dua atau lebih entitas. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill berada di debit dan diferensial berada di kredit sebesar 300 juta. Itu menulis jurnal untuk mengatribusikan diferensial terhadap goodwill. Yang ketiga, yaitu adanya pembelian dengan diskon. Kalau tadi kita itu mengakuisisi aset bersihnya, itu lebih besar sehingga menghasilkan goodwill, di mana nilai wajar lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Tapi kalau pembelian dengan diskon, itu nilai wajar akuisisinya lebih rendah dibandingkan aset bersih yang kita akuisisi. Lalu yang kedua, ketika nilai wajar akuisisi lebih rendah, maka nanti pengakuannya bukan ke goodwill, tapi ke goodwill atau goodwill negatif, atau bagian bisnis. Contoh, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Harga akuisisinya senilai 1 miliar, sedangkan harga akuisisinya aset bersihnya senilai 1,4 miliar, menandakan bahwa nilai wajar akuisisi lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya, sehingga muncul pengakuan goodwill negatif, sehingga jurnal eliminasinya ada persediaan 50 juta, nilai wajarnya lebih tinggi, dan tanah 150 juta, karena di sini hasil dari proses akuisisi itu menghasilkan keuntungan senilai 400 juta, dan di sini ada diferensial senilai 200 juta. Kemudian yang kedua, tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu entitas terhadap entitas lain itu dilaksanakan secara penuh atau sebesar 100% dari semua kepemilikan investasinya. Sebagai contoh, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar dengan nilai buku aset bersih sesuai yang tercantum di tabel. Persediaan terjual semua dan masa manfaat bangunan selama 1 tahun. Kenapa tidak langsung dibahas ke konsep? Karena di konsep penuh dengan prosedur langkah-langkah jurnal eliminasi antara akuisisi sama dengan dan melebihi atau lebih rendah dibandingkan nilai tercatat aset bersih itu. Prosedurnya sama saja sehingga langsung kita bahas ke bagian kasusnya. Di sini ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ini seharusnya soalnya belum ada selisihnya. Selisih di sini dihitung terlebih dahulu. Berdasarkan laporan keuangan, sebelum kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas, ini ada nilai buku PT Nusantara dan PT Andalas. Lalu untuk harga akuisisinya, kita mengacu pada nilai wajar, maka di sini ada nilai wajar PT Andalas. Kita harus mencari diferensialnya, di mana untuk mencari diferensial tersebut dengan menselisihkan antara nilai akuisisi sebesar 1,5 miliar dengan nilai buku aset bersih sebesar 1,2 miliar. Diperoleh dari penjumlahan ekuitas atau kita menjumlah atau mengurangkan antara jumlah aset dikurang dengan jumlah kewajibannya, maka diperoleh aset bersih, di mana asetnya itu 2 miliar dan hutangnya 800 juta, dapatlah 1,2 miliar. Atau kita juga bisa menghitung jumlah ekuitasnya, karena di sini ekuitasnya terdiri dari saham biasa dan saldo laba, maka kita menjumlahkan 800 juta dan 400 juta dan dapatkan 1,2 miliar. Karena di sini ada selisih, maka diakui sebagai diferensial sebesar 300 juta. Lalu kita harus menganalisis akun-akun mana saja yang mengalami perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajarnya. Karena yang diakuisisi ini PT Andalas, maka kita harus menganalisis nilai wajar yang dimiliki oleh PT Andalas. Berdasarkan analisis antara PT Nusantara dan PT Andalas, di sini akun-akun yang mengalami perubahan nilai adalah akun persediaan. Karena akan sama, piutang usaha sama, untuk persediaan ada perubahan karena lebih besar, maka selisihnya positif. Dan tanah juga lebih besar, maka positif. Untuk bangunan dan peralatan lebih rendah, maka di sini selisihnya negatif. Untuk hutang itu sama, sehingga bagian aset saja yang mengalami perubahan nilai. Sehingga di tabel alokasi diferensialnya ada 3 akun, yaitu persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan.
dengan jumlah yang hasil perhitungan selisih sebelumnya. Karena kita mengakuisisinya 100%, maka dikalikan dengan 100%, dapatlah proporsi selisihnya sebesar 50 juta, 210 juta, dan negatif 60 juta. Baru kita bandingkan dengan jumlah diferensialnya. Karena diferensialnya 300 juta, lalu jumlah alokasi terhadap akun-akun yang mengalami perubahan nilai yang 3 ini 50 juta, 210 juta, dan negatif 60 juta ini baru diperoleh senilai 200 juta, berarti belum mencapai 300 juta. Maka untuk menyamakan tata alokasinya dengan diferensial, maka sisanya kita alokasikan ke goodwill senilai 100 juta. Nah, di sini ada keterangan bahwa persediaan terjual semua pada tahun tersebut dan masa manfaat bangunan selama 1 tahun. Berarti kita di sini membagi dulu untuk menghitung amortisasi tahun 2015. Karena di sini persediaan terjual semua, otomatis amortisasinya untuk persediaan sebesar 50 juta. Sedangkan tanah tidak memiliki amortisasi dan tidak memiliki masa manfaat, serta untuk bangunan dan peralatan karena masa manfaatnya 1 tahun, maka 60 juta dibagi dengan 12 bulan dapatlah 5 juta. Berdasarkan konsep sebelumnya pada bab investasi pada instrumen ekuitas, bahwa jika proporsi selisihnya menghasilkan positif di aset, maka untuk amortisasinya menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Lalu, langkah yang selanjutnya yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas karena kita mengalokasikan tanggal 1 Januari, berarti belum ada pengakuan laba bersih dan dividen. Langkah ini adalah membuat jurnal umum pada saat Nusantara mengakuisisi PT Andalas senilai 1,5 miliar dan kasnya menjadi berkurang menjadi sebesar 1,5 miliar. Yang kedua, membuat jurnal eliminasi atas saldo awal investasi untuk menghilangkan investasi yang 1,5 miliar itu dengan mengeliminasi ke akun saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, dan diferensial sebesar 300 juta berdasarkan perhitungan yang awal tadi berada di debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar berada di kredit. Dan kita mengeliminasi diferensial terhadap akun-akun yang mengalami perubahan, yaitu persediaan ada 50 juta, tanah 210 juta, dan ada goodwill senilai 100 juta berada di debit pada diferensial sebesar 300 juta. Karena bangunan dan peralatan 60 juta, selisihnya negatif, maka posisinya menjadi di kredit, sehingga diferensial akan hilang saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Karena sebelumnya ini di debit dan setelahnya di kredit, maka nanti akan memiliki nilai 0 diferensial tersebut. Setelah akuisisi, laporan keuangan berubah di nirwana. Yang pertama, ini ada penggunaan kas untuk penambahan investasi. Adanya pengurangan kas karena adanya penambahan investasi senilai 1,5 miliar, sehingga kasnya yang tadinya 1,6 miliar hingga rata saldo per 1 Januari menjadi 100 juta karena sudah dikurangi dengan pembelian investasi ini. Setelah itu, memposting akun-akun yang ada di jurnal eliminasi ini dengan memindahkan sesuai nama akun dan posisinya. Yang pertama, saham biasa berada di debit. Yang kedua, saldo laba berada di debit, diferensial berada di debit, investasi pada PT Andalas di kredit, persediaan di debit, tanah di debit, goodwill di debit, diferensial di kredit, dan bangunan dan peralatan berada di kredit. Setelah itu baru dijumlahkan untuk mengisi kolom konsolidasiannya. Untuk menjumlahkan di kolom konsolidasian, kita harus memahami saldo normal dari setiap akunnya. Maka diperolehlah total asetnya 7,8 miliar dan total liabilitasnya dan ekuitas sebesar 7,8 miliar. Setelah kertas kerja konsolidasi itu terbentuk, maka sangat memudahkan untuk membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, atau laporan laba ditahan, hingga memindahkan atau mengeluarkan akun-akun apa saja yang ada di dalam kertas kerja. Karena di sini hanya ada laporan posisi keuangan, maka kita tinggal menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan formatnya dengan memasukkan jumlahnya dengan jumlah konsolidasiannya. Tinggal dipindahkan saja sehingga tersusunlah laporan posisi keuangan seperti di bawah ini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ananda, yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi ini, akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat.
melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, pada tabel 4.4 ini menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Jadi dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, di sini diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, ini jurnal ke-11 yaitu kas pada investasi pada PT Andalas. Kas sebesar 50 juta di debit, investasi pada PT Andalas tadi sebesar 50 juta ini di kredit, yaitu jurnalnya untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta dikalikan 100%. Kemudian berikutnya adalah tabel 4.4. Tabel 4.4 ini selama tahun berjalan PT Andalas telah melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi dengan seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, yaitu 875 dikurangi 675, yaitu dari total besarnya itu 675 dikurangi dengan 550 ditambah 100 juta ditambah dengan 25 juta, yang mana total dari ketiga ini menjadi 675 juta, sehingga perolehan labanya yaitu sebesar 200 juta. Lanjut ke jurnal berikutnya. Jurnalnya yaitu yang jurnal ke-12, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta, yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikalikan 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta di debit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di kredit, yang mana jurnalnya untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, yaitu sebesar 50 juta dikalikan 100%. Jurnal 13 ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Kemudian, jurnal selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta. Pada bagian laba atas PT Andalas juga sebesar 5 juta di kredit, yang mana jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Dalam jurnal 14 ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta, yang mana hasilnya adalah dari diferensial sebesar 60 juta tadi dibagi 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 5 juta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.5 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom tabel ini, yang mana investasinya tadi sebesar 1 miliar 1,5 M, laba bersihnya sebesar 200, dividennya sebesar minus 50 juta, penyesuaiannya minus 45 juta. Saldo akhir 31 Desember 2015 adalah 1 miliar 605 juta. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 yang untuk mengakuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas.
anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Dividen yang diumumkan sebesar 50 juta, sehingga investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi berikutnya yaitu yang dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas sebagai entitas induk atas PT Andalas yang mana sebagai entitas anak, serta ekuitas yang yaitu aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnalnya adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit, diferensial sebesar 300 juta di debit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000 di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya telah diakui pada jurnal eliminasi 16E. Yang selanjutnya yaitu jurnal ke-17E. Di sini diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, dan penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill yaitu 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Jadi di dalam jurnal 17E ini ada beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, dan pada posisi kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 300 juta. Jurnal ini dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah untuk laporan keuangan sendirinya. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 sehingga penyusutannya menjadi 5 juta. Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jurnal 18E, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada beban penyusutan yaitu sebesar 5 juta. Yang mana jurnal ini dibuat untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Selanjutnya, pada tabel 4.6 atau kertas kerja konsolidasian PT Nusantara ini akan menyajikan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 jurnal eliminasi yang dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Yang pertama 15E pada bagian penghasilan dari anak usaha. Neraca saldo PT Nusantara yaitu sebesar 150 juta, sedangkan pada PT Andalas tidak memiliki nominal dan terdapat eliminasi sebesar 155 juta di posisi debit sehingga konsolidasiannya 0. Kemudian jurnal yang kedua pada bagian beban pokok penjualan yaitu 17E sebesar 50 juta. Pada neraca saldo PT Nusantara yaitu sebesar 3 miliar. Pada PT Andalas sebesar 550 juta. Terdapat jurnal eliminasi sebesar 50 juta di posisi debit sehingga konsolidasiannya bertambah menjadi 3,6 miliar. Selanjutnya jurnal eliminasi
18E pada bagian beban penyusutan sebesar 5 juta. Neraca saldo pada PT Nusantara sebesar 250 juta ditambah dengan PT Andalas sebesar 25 juta, kemudian dikurangi dengan 5 juta pada posisi kredit dalam jurnal eliminasi sehingga konsolidasiannya berjumlah 270 juta. Selanjutnya, pada bagian saldo laba awal terdapat jurnal eliminasi pada jurnal 16E yaitu sebesar 400 juta. Di sini jumlah dari neraca saldo PT Nusantara yaitu sebesar 1,5 M, sedangkan pada PT Andalas sebesar 400 M. Karena di sini di debit 400, eliminasinya mengurangi 400 juta sehingga konsolidasiannya adalah 1,5 M. Kemudian jurnal yang selanjutnya dengan jurnal eliminasi yaitu 15E pada dikurangnya dividen. Dividen pada PT Nusantara adalah minus 300 juta, sedangkan pada PT Andalas sebesar 50 juta. Terdapat jurnal eliminasi pada posisi kredit sebesar 50 juta sehingga nominal pada konsolidasiannya berjumlah minus 300 juta. Kemudian pada bagian tanah terdapat jurnal eliminasi yaitu jurnal ke-17E sebesar 210 juta. Pada neraca saldo PT Nusantara terdapat jumlah 1,5 M dan PT Andalas sebesar 500 juta. Sehingga total konsolidasiannya menjadi 2.210 juta. Kemudian 17E pada bagian bangunan dan peralatan. Pada PT Nusantara terdapat saldo 3 miliar dan pada PT Andalas berjumlah 400 juta. Terdapat eliminasi pada posisi kredit sebesar 60 juta sehingga konsolidasiannya menjadi 3.340 juta. Kemudian jurnal eliminasi berikutnya yaitu 18E pada bagian akumulasi penyusutan. Pada neraca saldo PT Nusantara sebesar minus 750 juta, pada PT Andalas sebesar minus 125 juta, dan terdapat jurnal eliminasi pada posisi debit sebesar 5 juta, sehingga total konsolidasiannya berjumlah 870 juta. Kemudian selanjutnya pada jurnal 15E pada bagian investasi pada PT Andalas dan 16E pada investasi pada PT Andalas yaitu jurnal ke-15E berjumlah 105 juta dan 16E berjumlah 1,5 miliar. Di sini investasinya hanya tertulis pada PT Nusantara sebesar 1,1 miliar 605 juta sehingga karena di sini total jumlah neraca saldo dari PT Nusantara sebesar 1,605 juta dan jurnal eliminasi di posisi kredit juga sebesar 1,605 juta sehingga total konsolidasiannya adalah 0. Selanjutnya goodwill di antara kedua PT dalam neraca saldonya tidak terdapat nilai, namun akan tetapi ada dua jurnal eliminasi yaitu 17E dan 16E. Yang pertama pada bagian debit 17E sebesar 100 juta, kemudian pada 16E bagian goodwill terdapat jurnal eliminasi sebesar 100 juta pada bagian debit sehingga nilainya adalah positif. Kemudian konsolidasiannya menjadi 100 juta. Diferensial pada jurnal eliminasi ini terdapat dua jurnal yaitu 16E dan 17E. Karena sama-sama bernilai 300 juta sehingga nilai konsolidasiannya adalah 0. Dan jurnal yang terakhir dalam kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak yaitu pada bagian saham biasa sebesar 800 juta. Di sini saldo pada PT Nusantara adalah 3 miliar, sedangkan pada PT Andalas adalah 800 juta. Eliminasinya sebesar 800 juta di bagian debit. Oleh karena itu total konsolidasiannya menjadi 3 juta. Yaitu laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah berikut. Laba bersih PT Nusantara tadi sebesar 755 juta, dikurangi bagian atas laba PT Andalas sebesar minus 155 juta. Ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 200 juta.
Ditambah lagi amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar minus 50 juta. Sehingga laba konsolidasiannya adalah sama, yaitu 750 juta. Minus 155 juta ini diambil dari jurnal 15E. Sedangkan pada porsi milik PT Andalas laba rugi ini diambil dari jurnal 12. 5 juta ini diambil dari jurnal ke-14, sedangkan 50 juta ini diambil dari jurnal ke-13. Selanjutnya yaitu berdasarkan penghitungan di atas dapat dilihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember adalah sebagai berikut. Di sini bedanya terdapat pada saldo laba PT Nusantara per 1 Januari ditambahkan. Di sini sebesar 1,5 M, sehingga total akhir laba rugi konsolidasiannya menjadi 1,955 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada gambar 4.5 tanpa laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Berikut adalah bentuk laporannya, yaitu PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi di sini aset sebesar 1,1 M, piutang usaha sebesar 1,175, persediaan sebesar 1.050 juta, tanah sebesar 2.210 juta, sehingga tadi bangunan dan peralatan menjadi 3.340 juta. Akumulasi penyusutannya 870 juta, sehingga hasilnya menjadi 2,470 miliar. Merek dagang sebesar 400 juta, akumulasi amortisasi minus 50 juta, sehingga menjadi 350 juta. Ditambah dengan goodwill sebesar 100 juta, sehingga hasil total aset adalah 8.455 juta. Liabilitas utang usaha sebesar 1,5 M, obligasinya sebesar 2 M. Ekuitas saham biasa sebesar 3M, saldo labanya sebesar 1.955 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset, yaitu sebesar 8.455 juta. Selanjutnya yaitu konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian pada entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Di sini PSAK 2022 pada tahun 2010 mencatatkan bahwa entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasikan terhadap aset yang tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengisian penurunan nilai impairment setiap periode pelaporan. Sebagai ilustrasi, kita akan lanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada tabel 4.7 yang mana menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.7 ini, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar. PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar. Serta membagikan dividen sebesar 400 miliar. Maaf. PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagi dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250
juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi pada PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan atas investasi pada PT Andalas. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi dari tabel 7 ini, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima oleh PT Andalas sebagai berikut. Pada jurnal ke-19 di sini terjadi investasi pada PT Andalas, pada pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta, yang mana mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikalikan 100%. Kemudian jurnal yang berikutnya yaitu jurnal ke-20, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan dengan 100%. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnal ke-21, investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Di sini jurnalnya untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Tentu masih kita ingat bahwa 5 juta ini didapat dari 60 juta dibagi masa 12 bulan sehingga hasilnya menjadi 5 juta. Selanjutnya jurnal ke-22 yaitu mencatat bagian laba dari PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Jurnalnya untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 25 juta dikalikan 100%. Pada tabel 4.8 ini akan ditunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi. Maka yang pertama mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 230 juta. Maka jurnal eliminasinya itu didebit bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. Kemudian kreditnya dividen sebesar 100 juta dan sisanya dikredit dialokasikan sebagai investasi pada PT Andalas. Yang kedua, membuat jurnal eliminasi atas saldo awal investasi untuk menghilangkan investasi yang 1.605.000.000 itu dengan mengeliminasi ke akun saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, dan diferensial sebesar 255 juta berdasarkan perhitungan yang awal tadi berada di debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.605.000.000 berada di kredit. Yang ketiga, kita mengeliminasi diferensial terhadap akun-akun yang mengalami perubahan, yaitu tanah 210 juta dan ada goodwill senilai 100 juta berada di debit, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta di debit. Ada diferensial sebesar 255 juta karena bangunan dan peralatan 60 juta selisihnya negatif, maka posisi menjadi kredit sehingga diferensial akan hilang saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan senilai 5 juta dan akumulasi penyusutan di debit pada beban penyusutan di kredit. Kemudian yang kelima, mengeliminasi pengakuan penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dengan jurnal kerugian penurunan nilai di debit pada goodwill di kredit sebesar 25 juta. Dari kita membuat jurnal eliminasi tersebut, akan kita lakukan posting ke kertas kerja konsolidasi. Setelah itu baru dijumlahkan untuk mengisi kolom konsolidasiannya. Untuk menjumlahkan di kolom konsolidasian, kita harus memahami saldo norma dari setiap akunnya. Maka diperoleh total asetnya 9,30 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya 9,30 miliar, dan selanjutnya membuat laporan posisi keuangan seperti format biasanya. Untuk menghitung kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas, maka parent biasa membuat tabel perhitungan seperti yang tertera di bawah ini. Ini data tahun 2015, di mana saldo tahun 2015 menjadi saldo awal tahun 2016, dan saldo akhir 2015 dipindahkan ke saldo awal tahun 2016 awal. Lalu tahun 2016 akan ada perubahan terkait penerimaan pengakuan laba bersih, jumlahnya senilai 250 juta
adanya pengurangan dividen karena mengurangi investasi sebesar 100 juta, maka amortisasinya sebesar negatif 20 juta. Karena di sisi kanan dan sisi kiri harus balance, maka di sisi kanan sebesar 1,735 miliar dan sisi kiri jumlahnya juga 1,735 miliar. Di sini ada tahun 2015 di mana diasumsikan dari tanggal 1 Januari yang tadi itu sudah berlangsung 1 tahun di tahun 2015, sehingga otomatis entitas anak sudah menjalankan operasinya, sehingga entitas anak sudah mendapat perolehan angka dan bisa saja dia akan membagikan dividen kepada semua pemegang sahamnya. Sehingga di sini diketahui selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Ini data neraca saldo per tanggal 31 Desember atas PT Nusantara dan PT Andalas. Kita bisa melihat penghasilan dari anaknya dengan mengurangkan jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah bebannya. Peroleh harganya itu 200 juta di tahun 2015 karena kepemilikannya hanya 75%, maka pengakuannya hanya 150 juta dikurangi dengan 50 juta dan ditambah dengan 5 juta, dan hasil laba anak secara bersihnya itu adalah sebesar 105 juta rupiah. Angka yang keempat, kita mengalokasikan laba anaknya yaitu senilai 200 juta dikalikan dengan kepemilikannya 75%, karena kepemilikannya sebagian sisanya 25% dialokasikan ke NCI-nya, dan untuk amortisasinya semuanya dialokasikan ke CI karena yang mengakuisisi subdari itu CI, maka jumlah adjust net income sebesar 105 juta, dan ada dividennya, dividen anak sebesar 50 juta karena kepemilikannya sebagian, maka 75% dapat 30.500.000 dialokasikan ke CI dan 25% sebesar 12.500.000 dialokasikan ke NCI. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaiannya atau jurnal umumnya. Yang pertama di sini kan ada penerimaan dividen dari anak sebesar 37.500.000. Kita dapat penerimaan kas berada di debit dan investasinya berkurang berada di kredit sebesar 30.500. Lalu ada penyesuaian laba anak di mana labanya itu memiliki nilai 200 juta karena kepemilikannya 75%, jadi dikalikan 5% hasilnya sebesar 150 juta. Kemudian kita ada amortisasinya 2 akun, yaitu ada persediaan, karena persediaan itu negatif maka di debit bagian laba dan di kreditnya investasi senilai 50 juta. Selanjutnya diamortisasi atas bangunan dan peralatan 5 juta karena positif, maka di debitnya investasi dan di kreditnya senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta, maka jurnal eliminasinya itu didebit bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta. Kemudian kreditnya dividen sebesar 37.500 juta dan sisanya dikredit dialokasikan sebagai investasi pada PT Andalas. Yang kedua, mengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas sebesar 50 juta, maka jurnal eliminasinya itu didebit bagian laba kepentingan non pengendali. Kemudian kreditnya dividen sebesar
12.500.000 dan sisanya dikredit dialokasikan sebagai kepentingan non pengendali. Yang ketiga, mengeliminasi saldo awal investasi tahun 2015. Saldo awalnya 1,2 miliar, lalu ditutup dengan saham biasa 800 juta, saldo labanya 400 juta, dan diferensial. Diferensial ini berdasarkan perhitungan sebelumnya yang jumlahnya sebesar 300 juta dan sisanya dikredit itu sebesar 300 juta dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Pasti ada sisa karena kepemilikannya kurang 100%. Yang keempat, mengeliminasi diferensialnya. Yang tadi kan diferensialnya itu 300 juta untuk persediaan atau beban pokok penjualan 50 juta, tanahnya 210 juta, goodwillnya 100 juta, dan bangunan peralatannya itu dikredit 60 juta karena nilai negatif 60 juta. Yang terakhir, mengeliminasi beban penyusutan senilai 5 juta. Sesudah dieliminasi, kemudian diposting di kertas kerja konsolidasiannya. Diperolehlah tahun 2015 laba rugi bersih 705 juta, lalu saldo laba akhir konsolidasi 1,905 miliar. Walaupun perhitungan laba rugi bersih konsolidasi dan saldo laba akhir konsolidasinya itu sama dengan yang dilaporkan di parent, tetapi itu prosesnya berbeda, yaitu prosesnya bukan dari samping pengurangannya tetapi dari atas ke bawah dijumlahkan secara normal. Dari data yang tadi kita bisa menghitung jumlah kepemilikan di induk ke si anaknya, di mana tahun 2015 itu ada jumlah investasi awalnya 1,2 M, untuk kepentingan harinya 75% saja dengan rasionya itu 75 untuk CI dan sisanya 25 itu untuk NCI. Maka untuk NCI-nya 300 juta serta laba bersihnya dialokasikan seperti tadi 75% untuk CI dan 25% untuk NCI. Untuk saldo laba bagian kanan itu jumlahnya sama seperti laba bersihnya, yaitu 200 juta serta dividennya sebesar 50 juta dialokasikan ke CI sebesar 75% dan NCI-nya 25%. Untuk amortisasinya berasal dari penjumlahan persediaan dengan akumulasi penjumlahannya dan diperoleh saldo akhirnya 1.267.500.000 rupiah. Sedangkan untuk saldo laba di akhir sebesar 550 juta, dan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sisi satu sama dengan sisi lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.